sama dengan pahala orang yang berpuasa yang kita beri buka tanpa mengurangi pahala dia. Luar biasa nih. Ya. Kita dapat nilai penuh dari puasanya, tapi dia tidak rugi sedikit pun. Sebab andaikan dia rugi sedikit, dia tidak mau terima buka puasa dari kita. Kalau Mas Ari saya kasih nih, Mas, aku siapin buka puasa Mas ya hari ini. Kata Mas Ari, nilai puasa saya berkurang apa enggak? Ya berkurang dikit lah. Pasti Mas Ari bilang, oh enggak. Ya. Kan begitu Mas. Ya. Ya, makanya dalam hadis itu, Nabi SAW tegaskan, walaupun sudah bisa difahami secara umum, tapi disebutkan ini li'ahamiyatihi, begitu kata para ulama. Ditegaskan lagi karena sangat penting untuk tidak ada sedikit pun keraguan dari orang yang menerima buka puasa. Makanya kalau kita mau buka puasa dan di dekat-dekat rumah kita, tetangga kita berbagi atau di kantor, itu lebih baik karena saling memberi buka dan saling memberi pahala. Ya, jangan mentang-mentang orang kaya ya membagi buka puasa, giliran dikasih orang miskin ngasih pisang atau buka puasa sederhana, nggak usah kasih orang lain, lo terima juga supaya orang miskin itu gembira dan memberikan pahala baginya. Nah, ini kita lakukan untuk apa? Untuk ridho Allah SWT dan untuk cita-cita yang lebih tinggi. Apa itu? Kita tidak makan minum di siang hari karena kita ingin kebahagiaan ketika maghrib. Dan kita berpuasa sebulan penuh dan dengan ketaatan kepada Allah SWT karena kita mengharapkan kebahagiaan di akhirat nanti. Inilah yang kita maksud dengan cita-cita yang tinggi itu. Ya. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ketika mereka ya berbuka dan ketika bertemu dengan Allah SWT. Marilah pada seluruh peserta kajian dan kaum muslimin dimanapun berada mendengarkan kajian ini, ambillah tarbiyah pengorbanan ini untuk ridha Allah SWT dan untuk cita-cita kita. Cita-cita kita tertinggi adalah bagaimana kebahagiaan di akhirat nanti, di surga Allah SWT, diridhoinya, dan juga cita-cita di dunia berupa kemajuan Islam, kejayaan Islam dan umat Islam yang akan membawa kemaslahatan, kesejahteraan kepada umat manusia secara umum. Jangan lupakan itu dan juga pengorbanan kita untuk kemaslahatan bersama. Nampaknya Mas Ari sudah mau menyetop saya nih, ya. Saya ya, kalau ya tidak mengapa. Saya 1 menit saja menutup. Maka hari ini saya mengajak diri saya dan seluruh peserta kajian, mari nilai-nilai tarbiyah ini kita bawa dalam diri kita. Mari kita korbankan apa yang kita bisa dan ingat, yang kita korbankan itu sebetulnya hanya karena istilah dikorbankan itu karena kemurahan Allah SWT. Sebab ini semua milik Allah. Diri kita ini milik Allah. Harta kita milik Allah SWT. Hanya karena Allah SWT maha pengasih lagi maha penyayang. Memberikan istilah pengorbanan dari kita. Memberikan kita sesuatu sebagai sebuah kehormatan. Padahal kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah bagi kami ya Allah. Para peserta kajian yang hampir 2.500 orang hari ini, gerakkanlah hati kami untuk mengorbankan apa yang kami miliki demi ridhamu ya Allah, demi cita-cita kami yang tinggi ya Allah, surga dan kemuliaan Islam ya, dan demi kemanfaatan bagi semua umat insya Allah. Semoga bermanfaat. Dan karena sudah habis waktu Mas Ari, saya ini penceramah, kalau dibilang habis waktu saya berhenti Pak Mas ya. Jangan saya Mas, presiden saja ya, ada presiden di negeri kita ini ketika disampaikan Pak sudah tidak cukup waktunya, dia umumkan saya berhenti tanggal 21 Mei 1998. Semoga Allah SWT merahmati beliau dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ustadz ini tipis-tipis ya. Waduh ya.
Untung ada tanggalnya, Ustaz. Saya takut kepleset barusan. Masya Allah, semua ilmu yang sangat luar biasa dari Ustaz Zaitun Dasmin ya. Beliau nih kalau memberikan materi ini suka masuk ke sela-sela pikiran dan juga kepala saya nih. Makanya selalu saya catat apa yang dia omong nih. Masya Allah. Tadi saya sedang berpuasa. Namanya bahasa Inggrisnya bahasa Arabnya gimana, Ustaz? Amisolah. Inni saim, inni saim. Ini so'ih gitu. Soalnya belum lama di awal Ramadan saya kebetulan dapat cobaan itu, Ustaz. Oh, iya. Jadi besok kalau ada apa-apa saya bilang ini so'ih. Tapi walaupun Betul. udah Ramadan lagi. Iya. Itu ada lanjutannya, Mas. Ada lanjutannya dikit, Mas. Iya. Gimana, Ustaz? Saya lagi puasa, tapi jangan dalam hati tunggu habis buka ya. Iya. Nggak boleh itu. Saya mau tanya bahasa Arabnya tuh. Kalau habis buka boleh nggak tuh ya? Nggak boleh, nggak boleh. Tarbiyahnya nggak jadi. Kalau ditunda ke buka atau habis Id, itu tarbiyahnya nggak jadi tuh. Oh, jadi kalau kita bersabar, maksudnya kita tidak melawan ketika mendapatkan serangan misalnya di selama bulan Ramadan. Kita tunggu sampai habis Id. Kalau kita lakukan pembalasannya di itu nggak boleh, Sat ya? Nggak boleh, nggak boleh. Iya. Masya Allah. Hampir saya tuh ya, aduh Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Singkat tapi banyak hal yang tentunya juga jadi pelajaran buat saya pribadi, insya Allah. Dan mudah-mudahan juga untuk yang hadir di sini juga Masya Allah luar biasa. Sepanjang perjalanan Ustaz ceramah tadi sekarang sudah mencapai dari 1.800 kalau salah. 1.400 sekarang ya, sudah. Sekarang 2,5 saya lihat nih, Mas. 2,5 ya. Jadi Ustaz sekali ngomong 1.000 orang masuk, Ustaz. Gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kita panjangin lagi mungkin Ustaz biar tambah 1.000 lagi mungkin Ustaz. Ya, itu kan presidennya sekarang Mas Ari. Kita semua ikut Mas Ari sekarang nih. Saya nggak berani ngomong Ustaz. Aduh. Ya, Ustaz. Baiklah, sepertinya nanti juga kita akan kembali bersama Ustaz Zaitun di sesi tanya jawab mungkin jika berkenan yang berikutnya. Dan sepertinya saya akan berikan waktu sekarang ini kepada Ustadz Syabandi kalau tidak salah ya, Ustadz Syaibani. Syaibani Mujiono. Ustadz Syaibani Mujiono yang akan memimpin fundraising untuk kita semuanya sebelum mungkin ada tayangan yang akan disaksikan sama-sama. Untuk Ustadz Syaibani, kami persilakan waktu dan tempat. Selamat datang. Indonesia, negeri yang kita cintai, coba dinonaktifkan karunia tak terkira dari Allah Ilahi Rabbi yang sangat patut untuk kita syukuri. Bersyukur Ramadan masih bisa kita jumpai meski di tengah pandemi. Bersyukur Ramadan masih mengiringi meski sebentar lagi akan pergi. Perginya Ramadan itu sudah pasti. Waktu terus berjalan tidak henti, itu juga pasti. Tapi sudah pastikah posisi kita di akhirat nanti? Mari terus berupaya bersama memupuk amal soleh yang Allah ridhoi, mensyukuri Indonesia dengan memastikan kebaikan esok hari, kebaikan generasi penerus nanti, generasi Qur'ani yang Allah ridhoi. Generasi Qur'ani tak akan hadir tanpa upaya ikhtiari. Pusat-pusat pendidikan yang akan melahirkan generasi Qur'ani berakhlak mulia patut kita junjung tinggi. Pesantren Al-Madinah Gunung Kidul, Yogyakarta siap berkhidmat untuk negeri, melahirkan generasi Qur'ani yang akan menerangi seluruh pelosok negeri. Peran bersama adalah kunci. Iya, peran bersama semuanya, Anda tak terkecuali. Mari berpartisipasi membangun negeri, mewujudkan generasi Qur'ani yang Allah ridhoi. Mari berdonasi, mari berinvestasi. Bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran akan menjadi sebab siapapun untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran akan memberikan syafaat. Penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang memberikan perhatian
dan memfasilitasi para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang menjadi penolong keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjadi penolong-penolong keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Dengan kita berdonasi dan membantu pembangunan pesantren di Gunung Kidul, pesantren Al-Madinah, yang sampai hari ini masih membutuhkan kelas dan pembebasan tanah di sana karena sudah tidak bisa menampung lagi santri-santri di sana. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah seorang di antara kalian kecuali akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi terjemahan, tidak ada lagi yang menerjemahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba melihat ke arah kanannya dan dia tidak mendapati kecuali apa yang telah dia kerjakan. Dia melihat ke arah kirinya, dia tidak mendapati kecuali apa yang telah dia kerjakan. Dan dia melihat ke depannya, maka dia mendapati neraka yang sudah di depan matanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fattakun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kepada api neraka meskipun dengan setengah kurma. Ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan setengah kurma. Maka Al-Quran akan menjadi sebab syafaat bagi mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, mungkin banyak kelalaian kita. Kita masih jauh dari Al-Quran, kita masih melalaikan Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul mengeluh di mana sebagian umatnya melupakan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Maka dengan membantu pembangunan pesantren ini, pesantren penghafal Quran yang kita harapkan menjadi satu menara daripada menara Al-Quran di Gunung Kidul, yang bisa menjadi asbab hidayah masyarakat di sana dan bisa menjadi bagian daripada sebab turunnya keberkahan Allah di negeri kita yang kita cintai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun kita belum bisa menjadi penghafal Al-Quran, paling minimal sedikit yang kita berikan, yang kita mampu untuk membantu pembangunan pesantren ini bisa menjadi asbab Allah memasukkan kita ke dalam penghafal Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Bagi jamaah sekalian yang ingin berdonasi, silahkan lihat di room chat, klik untuk pengakuan di sana, dan insya Allah panitia akan menyambut dengan sukacita biidznillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua menjadi ahli Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, anak-anak kita, istri-istri kita bagian daripada ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu, yaitu keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan tinggal sebentar lagi, maka Ramadan akan meninggalkan kita. Masih banyak kelalaian kita terhadap Al-Quranul Karim. Maka mudah-mudahan dengan kajian hari ini dan sumbangsih kita bersama di dalam mewujudkan pesantren ini, insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita. Kebutuhan kita untuk pesantren ini 1,2 miliar untuk tahap awal pembangunannya, untuk melanjutkan daripada yang sudah ada. Maka dari itu saya mengajak seluruh partisipan, seluruh peserta kajian akbar hari ini, jangan lewatkan. Mari setiap kita berdonasi untuk para penghafal Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang senantiasa cinta kepada Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat satu kaum
dengan Al-Quran ini. Dan ketika kaum itu melalaikan Al-Quran, maka Allah akan menghinakan. Maka pada kesempatan ini saya akan membacakan daripada list donasi yang sudah masuk, Masya Allah, ya, untuk memberikan semangat kepada kita semua. Bapak Agung 10 juta rupiah, Bapak Anggi 1 juta rupiah, Ibu Suciati 1 juta rupiah, Diana Taufan 400.000, Darosia Hakim 400.000, Didit Setio Pamuji 200.000, Bramantia 10.000, Siti Aisyah Made 50.000, Ibu Kasmira 10 juta rupiah, ya, Dokter Gigi Ernawati 5 juta rupiah, Kakak Andre 1 juta rupiah, Ibu Dina 4.358.000 rupiah, Ibu Aisyah Nur Aini 500.000 rupiah, Kaila Aulia 2 juta rupiah, Ibu Lismira Sariwati 10.000, Ibu Husniar 200.000, hamba Allah 200.000, Andi Nurlia 50.000, Naswa Nadia Safira 20.000 rupiah, Sudarti 100.000 rupiah, ya, dan begitu banyak saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik di 10 Ramadan ini. Ini kesempatan buat kita semua. Kita dalam menjemput malam Lailatul Qadar, mari kita bersedekah yang insya Allah nilainya akan sama dengan 1000 bulan. Manfaatkan kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan. Ibu Mukhlisah Pratiwi 10.000, Tengku Lia Putri Amanda 250.000, ya, 25.000. Bapak Suparwadi 100.000 rupiah, Taufik 50.000, Ibu Samsia, ya, 50.000 rupiah. Ini ada juga Sohastuti Sudomo 1 juta rupiah, Muhammad Andrian 1 juta rupiah. Kebutuhan kita untuk pengembangan pesantren kita 1,2 M, yang mudah-mudahan pada takbir akbar ini kita bisa capai dan kita bisa persembahkan sebagai bentuk kecintaan kita semua kepada Al-Quranul Karim, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kalamullah. Andi Mapasuki dan keluarga 350.000 rupiah, Arni Suwardi 50.000 rupiah, hamba Allah 50.000 rupiah, hamba Allah 150.000 rupiah, Ummi Saadah 100.000 rupiah, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin dan keluarga 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Mariana 500.000 rupiah. Almarhum Karna bin Sarkawi 100.000 rupiah. Ini juga kesempatan untuk kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan sedekah. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memiliki orang tua yang sudah meninggal, Bapak Ibu yang sudah meninggal, maka boleh dan silahkan bersedekah atas nama kedua orang tuanya, yang insya Allah akan sampai pahala tersebut kepada kedua orang tua kita. Dan ini bagian daripada bentuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Rahmadiana 200.000 rupiah, Nurlina Fatah 200.000 rupiah, Rosmini 20.000 rupiah, ya. Kemudian Lutfi Willy Wijoyo 100.000 rupiah, hamba Allah 100.000 rupiah. Insya Allah di Gunung Kidul, sebagaimana kita ketahui, adalah daerah yang butuh dengan keilmuan, butuh dengan Al-Quran. Insya Allah di Gunung Kidul akan semakin berkah dengan berdirinya dan tegaknya menara Al-Quran di sana, yang akan menyirami kehausan masyarakat di sana, yang akan memberikan cahaya penerang bagi masyarakat kita, ya, di Gunung Kidul, untuk mereka semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Al-Quran akan bisa menjadi sebab, ya, mudah-mudahan dengan sedekah-sedekah yang kita berikan akan bisa menjadi sebab tertahannya musibah dan diangkatnya musibah yang ada bersama kita, corona dan sebagainya seperti hari ini. Saya kembali bacakan. Ustadz Ansar rahimahullah
Rp500.000. Elvira Buana Rp300.000. Hajah Irwati Slamet, ya, Ibu Hajah Irwati Slamet, ya, selamat. Rp1.000.000 teman kami, ya, dari Jakarta. Sulfiadi sekeluarga Rp100.000. Ibu Hamidah rahimahullah Rp300.000. Kami masih bacakan Ibu Siti Nur Aini Rp200.000. Haji Abdurrahman Rp100.000. Mungkin bisa sudah dapat berapa kita dari pengumpulan yang pertama ini? Rp60 juta, ya, masih ada kesempatan. Insya Allah kita akan buka sampai akhir kegiatan ini dan sampai, ya, selesai Ramadan, sampai tercapai, ya, kebutuhan kita untuk pengembangan pesantren kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kalau meninggal anak Adam terputus amalnya kecuali 3 hal, maka salah satunya adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, awaladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan. Maka setiap santri yang belajar di pesantren Al-Madinah Gunung Kidul, mereka adalah anak kita. Mereka adalah yang kita ajarkan ilmu, dan mereka akan menjadi asbab amal jariah yang ketika kita meninggal dunia akan terus mengalir. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya harta anak Adam itu ada 3. 1, yang dia pakai, yang dia makan, yang dia pakai menjadi lusuh, yang dia makan akan bisa menjadi daging atau kotoran. Kemudian apa yang dia sedekahkan, itulah yang akan dia bawa. Dan apa yang dia tinggalkan, yang itu menjadi, ya, milik daripada ahli waris. Mudah-mudahan, ya, dengan pengumpulan dana hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ramadan yang kita cintai, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya pembebasan api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika kullu lailati. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan di antara hambanya dari siksa api neraka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kepada yang sudah berdonasi, jazakumullah khair. Dan bagi yang belum, masih ada kesempatan, insya Allah silahkan melakukan pengakuan di room chat dengan mengklik room chat tersebut. Insya Allah akan ditindaklanjuti oleh panitia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman ini luar biasa sekali ya. Memang kalau kita lihat bagaimana semangat dari para masyarakat atau juga yang hadir di sini ini sangat luar biasa sekali ya. Nggak mau tinggal diam untuk cuma menyaksikan saja. Jadi sepertinya kalau kita lihat bahwa setiap detik dari kehidupan kita tuh seperti ada kode dari Allah ya. Mungkin dengan hadirnya kita di sini sama-sama, kalau tidak salah sekarang ini sudah mencapai 2.400 orang. Ini sepertinya adalah sebuah kode dari Allah. Anda menyaksikan acara ini, masuk ke acara ini, kerjanya juga, apakah Anda hanya berdiam saja pada saat ada kesempatan untuk mengambil peran di sini ya. Nominal bukan menjadi hitungan, tapi niat dalam hati, walaupun mungkin sekarang belum bisa menyumbang pun sudah dihitung sama Allah insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi trigger kita untuk lebih ke depannya menambah lagi pundi-pundi amal kita untuk dibawa di penghisapan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan, apalagi Masya Allah, mungkin banyak sekali di antara Anda yang akan transfernya malam nanti. Nah, luar biasa tuh. Saya dengar katanya kalau misalnya qadarullah nanti malam ada Lailatul Qadar, kemudian menyumbang 100.000 misalnya, maka akan dikalikan 1.000 bulan. Berarti kalau kita nyumbang 100.000, maka nilainya jadi 3 miliar. Karena dikalikan 100.000 kali 30, sebulan kali 1.000, 3 miliar. Apalagi sekali kita bersedekah dikalikan 700, jadi 2,1 triliun. Kalau Anda cuma sedekah 100.000, nanti malam di Lailatul Qadar. Makanya kalau misalnya bisa 1 juta, Masya Allah. Masya Allah, seperti apa itu ya, ratusan triliun insya Allah. Mudah-mudahan yang di sini semuanya akan komit untuk ikutan. Mungkin saja, mungkin kan, saya dengar ini linknya masih error, mungkin nanti bisa di-save dulu atau mungkin bisa koordinasi dengan panitia. Bisa disambung lagi mungkin
malam nanti untuk tetap digaskan. Insya Allah mudah-mudahan terbangun ini tanah untuk adik-adik kita, untuk saudara kita, pesantren Al-Quran Al-Madinah Gunung Kidul Yogyakarta. Insya Allah dalam waktu cepat. Dan alhamdulillah para sekalian yang ada di link Zoom ini, alhamdulillah guru kita juga Ustadz Abdul Samad telah hadir bersama kita. Dan tentunya juga ini kali pertama kita bersilaturahmi dengan beliau, di mana tentunya di bulan ini adalah bulan berbahagia bagi beliau. Langsung saja kita akan berikan kesempatan dan juga bertemu dengan guru kita, Ustaz Abdul Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Masya Allah, saya kelewatan nih sepertinya undangannya, Ustaz ya. Waduh, tapi ikut berbahagia, Ustaz. Dari jauh kita melihat, Masya Allah. Masya Allah, antum begitu berbahagia, dan mudah-mudahan, waduh, di sini juga yang hadir di sini semua menunggu bagaimana sumringahnya Ustadz kita pertama kali hadir di depan kita nih, Masya Allah. Mas Ari, ya, nimbrung sedikit. Saya ingat hadis Silakan, Nabi. Saya ingat hadis Nabi, ada seorang sahabat ketemu Nabi, dilihat bercahaya wajahnya. Ya. Iya, Ustaz. Ini kita lihat Ustadz kayaknya iya agak bercahaya. kelihatan ini, Jadi kata Nabi, kalau gitu tinggal tunggu undangan walimahnya katanya. Masya Allah. Ya, Ahlan wa sahlan, Syekhana. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Masya Allah. Waduh, ini banyak yang tentunya juga menunggu kedatangan Ustaz juga, karena juga mungkin di antara selain mungkin akan mendengar ilmunya juga, ingin lihat bagaimana cerianya wajah Ustaz di Ramadan ini tentunya berbeda gitu. Ya, kita cukup capture aja nanti ya teman-teman semuanya. Silakan Fadl Ustaz, kita berikan waktu dan ruang untuk Ustaz memberikan ceramah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Guru kita semua Al-Mukarram Al-Ustaz Zaitun Rasmin hafizahullah, Mas Ari Untung, semua sahabat-sahabat yang ada ikut program ini, tidak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan ini ada tiga poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama, bahwa nikmat terbesar yang kita terima adalah kita masih hidup di Ramadan ini. Berapa banyak orang-orang yang amat sangat ingin hidup di Ramadan, tapi ada yang lebih cepat dari keinginan, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala bahwa ajal sudah berakhir. La yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Sahabat saya satu angkatan dengan saya, sama-sama ke Mesir, satu pesawat, satu hotel, pernah satu rumah, beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Maka itu menjadi seperti rem bagi kita yang selama ini tertidur lelap panjang. Maka itu membuat kita terbangun, terjaga bahwa betapa hidup begitu singkat. Maka kalau kita melihat sesuatu itu wajar, melihat sesuatu itu biasa-biasa saja, kita tidak mensyukurinya. Kita tidak pernah mensyukuri jari-jari kita, karena setiap hari dia ada dan kita melihatnya. Tapi begitu ada salah satu jari itu terluka, maka saat itu barulah kita merasakan, oh betapa nikmatnya punya jari yang sehat. Nafas ini dihembus, ditarik, dihembus, kita tidak mensyukurinya. Tapi begitu ada saluran pernapasan kita mampet, disitulah baru kita bersyukur. Dia baru terasa ketika hilang. Maka Ramadan tahun lalu kita ada. Ramadan tahun ini masih ada. Kita menganggap bahwa Ramadan itu biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan, Ramadan adalah sesuatu nikmat yang luar biasa bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang berharap dia bertemu dengan Ramadan. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Saya dulu berharap tahun lalu menganggap bahwa Ramadan tahun lalu itu dengan berbagai macam kesulitannya, lockdown full dari mulai Maret, April, Mei, sampai Agustus, kita tidak bisa keluar, PSBB. Tapi justru dibalik hikmahnya yang luar biasa, di Ramadan itu pula bisa khatam 30 juz dalam sholat bersama kawan-kawan sahabat-sahabat dekat. 30 malam itu pula bisa menghatamkan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi bagi orang beriman, musibah
boleh jadi sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan, tapi mesti dimanfaatkan. Mesti ada manajemen konflik, manajemen musibah. Maka apa yang kita alami tahun ini itu menjadi pelajaran berharga agar kita lebih menghargai Ramadan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, Ramadan mendidik kita menjadi kenal hawa nafsu. Hawa nafsu tidak diperkenalkan kepada kita dengan teori. Islam bukan agama teori. Islam itu agama yang praktis, praktek langsung dialami orang. Kalau cerita tentang kemiskinan, dia tidak cerita tentang kemiskinan menurut bahasa, menurut istilah, langsung rasakan sendiri. Maka yang membuat orang menjadi bakhil, pelit adalah karena dikuasai hawa nafsu. Dengan Ramadan kita disadarkan bahwa nafsu ini besar sekali keinginan kita, hausnya, laparnya, dahaganya. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, masuk 2-3 teguk air, 3 butir kurma, maka hilanglah dia semuanya. Begitu juga dengan keinginan menumpuk harta, keinginan membuat rumah yang mewah, keinginan untuk punya kendaraan yang mahal, keinginan punya perhiasan. Itu semua hanyalah mimpi-mimpi indah ketika malaikat maut mencabut nyawa, semuanya hanya menjadi kenangan saja. An-nasu niyam, kata Sayyidina Ali. Manusia ini semuanya sedang tidur. Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, barulah mereka terbangun, terjaga dari tidur panjangnya. Ternyata dia hanya pernah mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi bisnismen, mimpi jadi penjabat, mimpi jadi orang terkenal. Puncaknya adalah ketika kita sadar, sesungguhnya yang kekal abadi hanyalah 2-3 rakaat di tengah malam, tangan yang mengusap kepala anak yatim, sempat berbagi membebaskan tanah pembangunan pondok pesantren, sempat pula meluangkan waktu sejenak untuk membaca Al-Quran dan berselawat. Itu sajalah yang bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lainnya hanya fata morgana, lainnya hanya mimpi semata, lainnya hanya tinggal cerita. Dan cerita kita selalu di-delete oleh cerita-cerita lain yang lebih menarik. Kalau kita menganggap cerita kita amat sangat hebat, maka sesungguhnya ketika kita mati, akan ada cerita yang lebih menarik dari cerita kita. Akan ada kisah-kisah yang lebih monumental dari kisah kita. Sehingga cerita kita itu otomatis terdelete, hilang, bahkan terlupakan. Begitu saja. Berapa banyak orang yang begitu populer, begitu kaya, begitu berkuasa, tapi kemudian terlupakan dengan pergantian musim dan zaman. Yang kekal abadi hanyalah, inilah poin ketiga yang ingin saya sampaikan, kekal abadi adalah dalam bentuk amal jariah. Di antaranya pembebasan tanah. Kalau kita tahu bahwa pembebasan tanah untuk pondok pesantren, rumah tahfiz Quran, 1 meternya berapa, kita kirim berapa meter yang bisa kita booking. Itulah yang menjadi melapangkan alam barzah kita, menerangi kubur kita. Pandangan kita di alam kubur itu hidung menempel di dinding tanah. Dianjurkan sunnah hukumnya menempelkan hidung di dinding liang lahat. Kita tidak dianjurkan pakai kotak, pakai keranda, tapi kita liang lahat. Dibuka tali-tali kain yang diikat itu, lalu kemudian tengkuk kita dikasih alas dari tanah liat yang dibulatkan supaya kita miring menghadap kiblat dan hidung kita menempel ke dinding. Jadi kalau hidung kita menempel ke dinding liang lahat, pandangan kita tidak sampai 3 cm. Makanya kita selalu mendoakan jenazah itu pandangannya sejauh mata memandang. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Rumah yang besar tinggal. Kolam renang, kemewahan, semuanya tinggal. Baju-baju yang mahal 3 lemari, semuanya tinggal. Tapi kalau sempat kita tahan hawa nafsu beli baju itu, kita alihkan ke pembebasan tanah. Laisal aidu liman labisa jadid. Hari raya bukan orang yang punya baju baru. Wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Hari raya bagi orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keinginan untuk beli tempat kue, untuk warna-warni, pernak-pernik, karpet baru. Coba tahan agak sedikit saja. Karena itu semua akan menjadi sampah. Yang tren tahun ini, tahun depan sudah tidak tren lagi. Anak-anak kita belum tentu mau punya gordeng mahal yang punya kita. Itu kan punya mama, kata dia. Baju mahal yang kita miliki. Tahan sedikit saja keinginan itu, lalu kita alihkan untuk yang lebih kekal dan abadi. Ma'akalta fa'afnaita. Yang suka wisata kuliner, makan. Ma'akalta fa'afnaita. Yang kau makan akan busuk, menjadi sampah.
Wa ma labista fa ablaita, tren, style, ikut outfit tegak berdiri dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari sepatu sampai masker, bisa 300 juta, tasnya aja bisa sampai 1,5 miliar. Semuanya akan tinggal menjadi kenangan semata, difoto orang, hilang, dicuri. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk, wa ma tasaddaqta, tapi yang kau wakafkan, fa amdaita, itu yang akan kekal abadi. Apalagi hari ini kita tidak begitu sulit. Zaman dulu kita mesti datang ke sana. Hari ini kita tinggal hafal nomornya, transfer, lalu kemudian kita tidak perlu dikenal oleh manusia. Berapa banyak orang yang masyhur dikenal manusia, tapi malaikat tidak mengenalnya. Tapi berapa banyak orang-orang yang tidak populer di mata manusia, tapi malaikat sudah selalu merindukannya. Sehingga ketika dia mati menghadap Allah, ruhnya diletakkan di dalam kain kafan dari cahaya, dibawa oleh malaikat menuju pintu-pintu langit. Di pintu langit malaikat sudah membukakannya dan kenal dengan dia. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Kenapa malaikat kenal dengan dia? Karena pagi, petang, siang, dan malam malaikat membawa amal dia. Oh, ini amalnya, orangnya masih di dunia. Oh, ini amalnya, orangnya masih di dunia. Malaikat saling bercerita di antara mereka. Dan Allah membanggakan dia di tengah para malaikat. Orang ini biasa saja. Orang ini bukan konglomerat. Orang ini bukan penguasa. Orang ini bukan alim ulama. Tapi hatinya bersih. Dia tekan hawa nafsunya. Al-Kayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir selalu apa yang akan terjadi setelah aku mati nanti. Adapun orang yang memperturutkan hawa nafsunya, maka dia ingin selalu mengejar popularitas, mengejar keinginan-keinginan lambung, keinginan-keinginan mata, pernak-pernik menikmati. Apalagi kalau sampai kenikmatan itu, orang ada satu spesies manusia, dia kenikmatannya bukan pada pakaian yang dia pakai, tapi pada komentar orang mengomentari dirinya. Kharaja ala qaumihi, dia keluar menemui kaumnya, bizinatihi, dia bawa perhiasannya, gelangnya, rantainya, cincinnya, permatanya, semuanya dia bawa. Dan ketika dia tidak terlalu nikmat pakai cincin, itu biasa aja. Yang nikmat itu adalah mendengar komentar orang. Ya laitalana mislama utia Qarun. Oh, andai aja gelang kaki kami seperti gelang dia. Andai saja mobil kami. Begitu orang berandai-andai dan suara itu sampai ke telinganya, maka dia mendapatkan kepuasan, kenikmatan hawa nafsu yang luar biasa. Ini penyakit. Penyakit psikologis. Jama'a mala wa'addadah. Kerjanya cuma dua. Jamaah, ngumpul, wa'addadah, ngitung. Ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung. Rumah di sana, mobil di sana, uang di sana, tabungan di sana, properti di sana. Ngumpul ngitung, mati, selesai. Iyyakum wal faqral hadir. Jangan sampai engkau kena penyakit fakir hadir. Fakir, orang yang tidak punya income sama sekali. Janda tua, tidak ada pemasukan, dan dia hanya konsumtif makan saja. Fakir. Tapi ada fakril hadir, orang yang selalu merasa fakir. Orang kaya tidak akan pernah berzakat karena dia mentalnya fakir. Pejabat punya gaji pokok, gajinya tidak pernah diambil. Karena bagi dia prestasi itu adalah bagaimana kalau nyimpan gaji nggak pernah diambil, tapi yang dimakan itu uang dari yang lain. Fakrul hadir. Kenapa tidak mau berzakat? Kalau saya berzakat, walaupun 100.000, berarti ada yang kurang, ada yang hilang. Yang dia pandang 100.000-nya, bukan 100 jutanya. 100 miliar tidak dia lihat, tapi 10.000 yang keluar itu menjadi besar di matanya. Iyyakum wal faqral hadir. Jangan sampai kau kena penyakit fakir hadir ini. Wa may yuqashuha nafsi. Siapa yang selamat dari penyakit tamaknya, dari penyakit mental fakirnya, fa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi selama ini kita diuji dengan mata, alhamdulillah kita bisa bangun i'tikaf tahajud. Kita diuji dengan telinga, alhamdulillah kita bisa dengarkan tausiah ceramah Ustadz Habaib. Kita diuji dengan kaki, alhamdulillah kita tetap ke masjid, sholat tarawih, tadarus. Kita diuji dengan mulut, alhamdulillah tetap bertasbih, bertahmid. Tapi ketika diuji melawan hawa nafsu, bukan nafsu makan, tapi nafsu keinginan menumpuk harta, di situ kita selalu kalah. Kalau haji, orang selalu melihat kita, Pak Haji, pakai baju koko, baju putih. Kalau hijrah, orang melihat kita, oh si Anu udah hijrah, sekarang dia sudah. Tapi ketika cinta harta, dia tidak kelihatan, dia ada di dalam. Nah, Islam mengajarkan kita tidak berteori. Kalau memang engkau betul
sudah mengalahkan hawa nafsu cinta hartamu, maka engkau transfer, engkau kirimkan, engkau kalahkan keegoanmu, di saat itu kau betul-betul menang melawan dirimu sendiri. Engkau bukan sedang menang melawan setan. Setan terkadang dikambing hitamkan. Saya khawatir karena setan ini terlalu sering dijadikan sebagai alasan bagi orang yang tidak mau sedekah, katanya digoda setan. Kata setan, aku diikat sebulan ini. Ente aja yang memang dasar pelit. Di Ramadan pun juga enggak mau. Maka jurus-jurus seperti yang disampaikan Mas Ari itu luar biasa. Kita tidak perlu ngintip-ngintip malam Lailatul Qadar. Yang penting kita tahajud aja tiap malam, baca Quran tiap malam, sedekah tiap malam. Coba sedekah dari malam pertama sampai malam terakhir. 1 juta, 1 juta, 30 juta yang nggak punya uang, 100 ribu, 3 juta. Maka automatically pasti ada dapat. Karena dia kepung itu Lailatul Qadar dari malam 1 sampai malam 30. Maka insya Allah, jadi sesungguhnya di balik jurus-jurus, rumus-rumus yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW itu adalah ujian. Dunia ini tempatnya ujian. Hanya saja orang selalu menganggap ujian itu sakit, kelaparan, kematian, rugi, ditipu orang. Itu ujian yang jelas. Ujian yang paling mengerikan adalah ujian yang kita tidak menganggapnya sebagai ujian. Kita masuk ke ruang kelas. Ternyata katanya nanti akan ada 100 soal ujian. Yang paling menyakitkan, begitu kita sama-sama pengumuman, teman kita yang jawab 100, kita jawab 100, nilainya bisa lebih dia. Kenapa dia lebih? Ternyata dia bukan melihat hanya 100-nya, tapi on time masuk kelasnya juga bagian dari ujian. Sopan santun tata krama ketika di dalam juga bagian dari ujian. Mencium tangan memuliakan guru juga bagian dari ujian. Nah, itu dia tidak nilai. Kita menganggap selama ini ujian itu sakit, mati, lapar, rugi, bangkrut. Padahal ujian lain adalah ketika kita sanggup mengalahkan keinginan hawa nafsu, maka itu juga bagian dari ujian dan kita sudah lulus ujian. 15 menit lewat 5 detik waktu saya. Ya, karena di negeri ini presiden sekalipun tahun 98 itu dia tahu waktu saya sudah habis, saya mesti berhenti. Wallahu a'lam. Kata Ustaz Zaitun Rasul. Saya nggak tahu kapan kompakannya, tapi ya. Jadi 2021 kita masih membahas 2000 berapa tuh ya? 2008 ya. Aduh, bukan 98. Masya Allah. Ya, 98. 98 ya. Oke, baiklah. Kita kembali ke zaman 98. Ini banyak sekali hal-hal yang menarik yang kita dapatkan di sini ya. Banyak hal-hal yang secara ya benar juga tadi pembahasan dari Ustadz bahwa orang menyangka bahwa ujian itu sesuatu kemalangan aja ya. Berarti saya pikir-pikir berarti kalau kita diberikan kelancaran jangan-jangan itu ujian juga ya. Kelancaran, kemudahan bisa jadi ujian juga tuh jangan-jangan. Waduh, Masya Allah. Ini dari mulai pertama tadi banyak sekali yang mungkin sudah bersiap-siap untuk bertanya, bahkan yang sudah angkat tangan ya. Tapi mungkin teman-teman yang bertanya atau para hadirin yang bertanya, kita berikan kesempatan untuk di hold sebentar. Kita berikan kesempatan untuk guru-guru kita beristirahat sambil mungkin kita akan kembali mendengarkan uraian dari Ustaz Syaibani sekaligus mengingatkan mengenai pembangunan pesantren Al-Madinah ini. Fadhal, silakan Ustaz Syaibani. Ari, ya, jazakumullah khair kepada Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan tausiah luar biasa pada hari ini. Dan mohon izin, kami akan kembali mengingatkan kita semua bahwa begitu pentingnya kita memiliki perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya Al-Quran turun di bulan Ramadan memiliki makna yang dalam. Agar Al-Quran menjadi bagian daripada kehidupan kita yang sangat penting. Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, ya Allah, kaumku meninggalkan Al-Quran. Ya, kaumku meninggalkan Al-Quran. Maka Rasulullah mengadu kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini membangun pesantren kita dan pesantren Al-Madinah, pesantren kita semua. Ya, pesantren kita semua. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, ayo ajak keluarga,
ajak teman, ajak komunitas untuk membangun pesantren kita yang kita cintai. Insya Allah ya, itu akan bisa menjadi amal jariah kita. Adalu alal khair ka'ajri fa'ilihi. Orang yang memberikan jalan orang lain untuk berbuat kebajikan, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukannya. Kami akan membacakan kembali. Subhanallah, telah masuk dari Bapak Hanafing ya, ayahanda dari Haji Ferianto, 5 juta rupiah dari Kabupaten Bone ya, Makassar, Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Dari keluarga Andi Sahar 100.000, Irwan Setiawan 100.000 rupiah, Pandi Dimartiono 500.000 rupiah, Rahmat Mulawan Makassar 500.000 rupiah, Aprian 50.000. Jadi jamaah sekalian, mau 10.000, mau 20.000, mau 30.000, 50.000 silahkan ya. Kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan dengan sedikit yang kita miliki dan kita infakkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tiap hari 2 malaikat turun ke bumi. Kemudian 2 malaikat itu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah ya, dan berikanlah kerusakan bagi orang yang pelit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedekah. Dan tadi saya mendengar ada sedikit error, insya Allah direfresh kembali dan masuk kembali, insya Allah bisa. Kenapa? Karena banyaknya yang masuk untuk mengaku dalam donasi pembangunan ini. Target kita 1,2 miliar. Di tahap awal ini mudah-mudahan sampai akhir Ramadan terkumpul. Dan sebarkan flyer-flyer ini kepada siapa saja yang ingin membantu pembangunan pesantren kita ini. Baik, Wahyuni 100.000, Diah Ratnaningsih 500.000 rupiah, Putri Amalia 10.000, Mardiah 50.000, Abdul Mun ya, tertulis Abdul Mun'im ya, 200.000 rupiah, Anan 100.000, Nur Azizah 20.000, Radiah Taudiah ya 10.000 rupiah, hamba Allah 500, Trimurti 50.000 rupiah, Irham 20.000, Nur Anissa Idris 10.000, hamba Allah 150.000, Ahsin Abu Ayyub 100.000 rupiah ya, Supardi Samsudin 500.000 rupiah, hamba Allah 50.000. Mohon maaf jika ada yang belum kami sebutkan ya, mungkin terluput karena begitu banyaknya yang masuk. Andini 5 juta rupiah ya dari zakat mal. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang belum punya jodoh segera dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang memiliki hutang bahkan mudah-mudahan di Ramadan ini Allah selesaikan hutangnya dengan berinfak dan bersedekah. Baik, kami lanjutkan. Muhammad Rifai 50.000 rupiah, Tri Indah Wahyuni 100.000 rupiah. Nabi SAW mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Luar biasa. Begitu banyak kisah-kisah nyata yang kita temui. Keluarganya sakit, kemudian sang istri bersedekah atau suaminya sakit. Kemudian sang istri bersedekah, maka suaminya disembuhkan oleh Allah. Saya pernah membaca satu penjelasan dari ulama bahwa di antara sedekah yang manjur untuk suaminya adalah sedekah istri. Ya, maka ketika suaminya sakit, maka silahkan para istri bersedekah. Insya Allah suaminya akan diberikan kesembuhan. Kalau ada suaminya yang mungkin belum taat 100% kepada Allah, silahkan para istri untuk bersedekah dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah itu sang suami semakin taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang punya anak agak nakal sedikit, belum taat kepada Allah, silahkan sedekah dan berdoa kepada Allah, bertawasul, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah untuk para penghafal Quran ini, Engkau jadikan anak-anak kami sebagai ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudari sekalian, kita membantu pesantren ini, kita membantu dan menolong keluarga-keluarga Allah.
Maka Masya Allah. ketika kita menolong keluarga Allah, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Saya bacakan kembali, ya. Kalau sudah habis waktunya, tolong panitia kode saya dan kita Ya, Ustaz. bacakan, ya. Erwin 40.000, ya hamba Allah 200.000, Media, ya Madia 500.000, Sri Yuniarti 100.000, Afrah Widiasari 100.000 rupiah. Dan insya Allah kita akan mengakhiri sesi ini nanti, ya, doa dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan tentu Masya Allah. saat sekarang ini kami ingatkan kepada kita semua dan kami doakan semoga semua yang berpartisipasi membantu pembangunan ini ataupun menyebarkannya, insya Allah dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah sampai berapa sekarang nilainya? 100 jutaan tadi kalau nggak salah, Ustaz. 100 lebih ya. 100 Alhamdulillah. lebih. Ya mudah-mudahan paling tidak setengah dari kegiatan ini kita dari kegiatan Ramadan ini, ya kajian ini, setengahnya nanti di akhir kita bisa dapatkan insya Allah. Ya, Insya sekilas Allah. lagi saya bacakan sedikit. Ya, Samsul 50.000 rupiah, Zulaikha 200.000 rupiah, Haji Hafid di Poso Pesisir, ya ini putranya ini, ya yang mensedekahkan 250.000 rupiah, hamba Allah 100.000 rupiah, Ganjar Saifullah 200.000 rupiah. Baik, demikian dari waktu yang diberikan kepada kami. Sekali lagi kami minta maaf jika ada kekurangan. Dan terima kasih Bang Ari, ya telah memberikan waktu kepada kita, dan kami serahkan kembali kepada Bang Ari untuk memandu kegiatan kita ini. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Syaibani, luar biasa ini. 100 juta adalah sebuah penggalangan yang mungkin sulit untuk dilakukan oleh banyak kegiatan lainnya. Hanya dalam beberapa menit sudah 100 juta. Ini belum total, dikarenakan banyak sekali yang memiliki permasalahan dalam mentransferkan dananya. Tadi saya lihat beberapa komen ada yang error gitu ya. Tapi nggak ada masalah, karena link donasi malam hari gitu ya. Oke, baiklah para hadirin sekalian, rupanya sekarang saatnya kita akan buka kesempatan untuk tanya jawab. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu juga nih. Sambil tentunya juga sambil menyimak tanya jawabnya, jangan lupa mungkin untuk Anda yang memiliki kelebihan rezeki sambil berdonasi juga. Ya, jadi sambil mendengarkan tausiah sambil juga berdonasi juga, ini Masya Allah sekali. Jadi double combo manfaat untuk hari ini. Begitu. Baiklah, untuk yang akan bertanya, silahkan mungkin tuliskan pertanyaan di kolom di kolom tanya jawab ya. Saya rasa sudah banyak sih yang bertanya nih, karena di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah disaring. Baiklah, kita akan kembali bertemu dengan guru kita Ustadz Abu Somad dan juga Ustadz Zaitun Rasmin. Nanti kita akan arahkan kepada siapa nanti pertanyaan tersebut akan diberikan. Baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Oke, kita kembali dulu bersama guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Masya Allah. Mas Ari, ya. Mas Ari, pertanyaannya untuk UAS saja. Saya ikut menyimak. Ya, ini kayak kedasar. Jadi saya di antara dua guru kita nih. Jadi nih saya. Pertanyaan pertama. Yang unik memang di Ramadan ini pertanyaannya, walaupun kita sudah berkali-kali melewati Ramadan, tapi pertanyaan Ramadan masih sangat menarik sekali untuk kembali ditanyakan sih sebenarnya. Memang Ramadan adalah momen di mana setiap orang mencari kesempurnaan sih Ustaz ya. Mungkin bisa saling menambahkan nanti jika mungkin ada info yang akan ditambahkan. Pertanyaan pertama ini saya langsung dapat dari tim yang sudah menjaring pertanyaannya, dan mungkin pengirim pertanyaan nanti akan diinfokan oleh panitia. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz.
Saya Ilir dari Cilandak, Jakarta Selatan. Saya ingin menanyakan perihal cara mencintai seorang istri, karena sebenarnya, oh, berarti dia nggak mau seorang nih, mungkin 2 orang kali ya. Menanyakan perihal cara mencintai seorang istri karena sebenarnya perjalanan terjadi atas keterpaksaan. Dan saya juga ingin menanyakan bagaimana cara terampuh untuk mengajak istri sholat, mengaji, dan berbuat baik kepada orang lain, agar percaya kepada suaminya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ini kira-kira siapa yang menjawab, Ustadz? Yang berpengalaman lebih lama atau yang baru? Monggo saja, silahkan. Ustaz Zaitun, jam terbangnya lebih panjang. Ini tadi saya terus terang menyesal tidak live. Harusnya saya live ini sesi Ustadz UAS nih. Cuma karena saya ingin dapat berkahnya juga jadi. Saling menimpali aja kalau gitu, Ustadz. Saling menimpali. Ya. Kira-kira bagaimana caranya? Cara mencintai seorang istri, ya mungkin mengenai keterpaksaan ini kan ini kadarullah ya, memang sudah takdir Allah gitu. Bagaimana cara terampuh untuk mengajak istri sholat, mengaji, dan berbuat baik kepada orang lain, juga agar percaya sama suaminya sendiri gitu. Mungkin awali dari trust ini ya. Betul, ya, baik. Ini menjalankan amanah Ustadz Abdul Somad ya. Jadi saya yang jawab nih ya. Saya kira segala sesuatunya di dunia ini tidak ada yang terjadi kecuali dengan takdir Allah SWT. Ya. Terutama karena dia sudah terjadi, ya. Maka dalam hal ini, walaupun pada awalnya mungkin tidak ada rasa suka, ya, padahal salah satu sunnah itu sebelum menikah memang perlu dimunculkan rasa suka. Dari situlah disyariatkan untuk bertemu atau melihat, ya, calon istri ataupun calon suami. Nah, tapi kalau sudah jadi istri, jadi suami, kita kan ada petunjuk-petunjuk dari ajaran Islam yang kalau kita bisa menerimanya dengan lapang dada, itu bisa menumbuhkan rasa suka dan cinta. Apalagi memang ya dalam Islam kan sebetulnya rasa suka dan cinta itu ditumbuhkan setelah pernikahan. Ya, sebelum pernikahan an-nadhar itu sekedar sebagai pemantik saja. Ya, rasa suka dan cinta yang sebenarnya adalah lahir setelah pernikahan. Nah, itu prinsip yang penting. Kalau ada di hati sudah menjadi modal utama. Kemudian yang kedua, ya berusaha melihat kebaikan-kebaikan pada istri. Ya, walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan atau kita selalu terbawa pada keterpaksaan tadi. Ini mulai dihilangkan dan lihat kebaikan-kebaikannya. Insya Allah ini akan menjadi jalan untuk kita bisa mencintainya. Kemudian yang ketiga, kalaupun tidak tumbuh rasa cinta di hati, sebetulnya pernikahan itu tidak selamanya, tidak semuanya karena cinta. Ya, jadi cinta itu mungkin lebih mendalam, tapi suka ataupun tidak merasa ada sesuatu yang kita benci. Kalau tidak ada sesuatu yang kita benci pada istri, maka jalanilah sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendapatkan ridhonya. Selama memang tidak ada hal-hal yang dibenci ya atau tidak membuat sulit menjalani kehidupan. Dan kalau terakhir memang tidak bisa lagi ya tetap ada pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa berpisah baik-baik. Itu saja ya kira-kira resep tentang masalah ini. Nah, bagi istri yang merasa bahwa suaminya sebetulnya terpaksa menikahinya, ya jangan berputus asa. Atau seorang suami yang mungkin merasa istrinya menerima dia dengan terpaksa, jangan berputus asa. Terus maksimalkan berbuat baik, walaupun awalnya ditolak, walaupun awalnya dicuekin, ya tidak diperhatikan. Teruslah berbuat baik, sebab berbuat baik itu akan meluluhkan hati. Kata orang Arab, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum, ya. Berbuatlah pada manusia, pada orang lain, niscaya engkau akan menguasai hatinya. Ini sedikit saja dan mudah-mudahan saya lulus ujian di depan guru kita Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Waduh,
opsi berpisah secara baik-baiknya ini mungkin terlalu dini kalau untuk guru kita Ustaz Abu Somad. Mungkin opsi yang gitu kayaknya nggak ada. Opsi bagaimana Ustaz kalau pandangan Ustaz Abu Somad? Bagaimana eh, kejadian di saudara kita ini? Ustaz? Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu seperti duit logam yang diletakkan di jari jemari. Pagi benci, petang bisa senang, benci, senang, rindu, marah, emosi, semua berada di tempat yang sama. Maka kita selalu berkata, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Bagaimana hati saya kepada Ustadz Zaitun Rasmin, bagaimana hati saya ke Mas Ari, itu semua kan Allah yang punya. Dalam hidup ini ada yang disebut dengan musayyar, ada yang mukhayyar. Musayyar, saya tidak punya pilihan. Sedangkan mukhayyar, saya bisa memilih. Memilih untuk puasa atau tidak puasa. Memilih untuk benci atau marah atau sayang. Tapi kemudian ada masanya kita tidak bisa memilih. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan, maka orang tidak bisa memilih. Perasaan termasuk hal yang tidak bisa memilih. Bagaimana orang bisa menjadi cinta, bagaimana orang bisa menjadi sayang, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Saya tak lanjutkan, nanti saya lanjut, kata Mas Ari terlalu puitis. Wallahu a'lam. Waduh, makanya nih masih hangat ya Ustaz ya, Masya Allah. Jadi nggak ada opsi berpisah itu. Sekarang ini sedang menikmati waktu yang menyenangkan. Mudah-mudahan sakinah wa mawaddah warahmah ya Ustaz ya. Waduh, Amin. saya pengen ikut mendoakan di lokasi, tiba-tiba udah, wah sudah ada fotonya nih Mas, ikut senang saya. Masya Allah. Nah berikutnya nih Ustaz, ini pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh para wanita. Nah ini kebetulan terjadi sama keluarga saya kebetulan. Karena kita udah dalam era pandemi ini kita iktikaf di musola rumah gitu ya, sekeluarga nggak keluar kecuali makan dan mandi gitu. Tiba-tiba baru masuk ke dalam, istri dan anak perempuan saya kompakan dapat tanda sayang dari Allah. Akhirnya jadi nggak ikut. Jadi saya di sini cuma sama anak laki saya berduaan aja kering begini. Nah, Ustaz, ini pertanyaannya dari Rizky Nur Amalia. Amalan apa saja yang dilakukan wanita haid di 10 malam terakhir Ramadan? Kan nggak boleh pegang mushaf, kemudian nggak boleh masuk ke dalam mihrab, nggak boleh ngaji. Nah, kira-kira apa Ustaz untuk bisa mendapat kesempatan di Lailatul Qadar? Padahal Ustaz. Ayyul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? Dalam riwayat lain, ayu amal khairun, apa amal yang paling baik? Antu fariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Kau berpisah dengan dunia, lidahmu dalam keadaan basah menyebut Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Jadi Allah taala dengan rahmatnya, dia tahu ada hambanya yang tidak bisa sholat, dia tahu ada hambanya yang kesulitan, maka dia berikan amal yang ringan tapi berat timbangan. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Istighfar, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Memperbanyak selawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali. Sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyra sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Urfi'a lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Afdal zikir, seafdal zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berkecil hati. Anak cucu Adam hamba Allah yang perempuan memang sudah ditakdirkan demikian. Jangan menganggap Allah tidak adil. Karena dalam mengandung juga ada amal. Menyusukan anak juga amal.
merawat keluarga, menjaga suami juga adalah amal. Dan jangan membatasi amal hanya dari satu pintu saja. Makanya pintu surga banyak sekali. Ada babul jihad, ada babul rayyan, ada babul sedekah. Mengapa banyak? Karena kita bisa beramal dari apa yang kita sukai, yang sesuai dengan kondisi kita. Maka di 10 hari terakhir, jangan bersedih hati, jangan galau. Jangan karena perempuan yang mudah berniat baik, tiba-tiba di 10 terakhir dia menstruasi, lalu kemudian galau, akhirnya ke mall nggak pulang-pulang. Nah, ini bahaya Mas Ari. Jadi ya tetap dengan ibadahnya, tetap dengan zikir, perbanyak zikir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya banyak sekali opsi pilihan lain yang juga justru diringankan Allah ya untuk mereka yang datang bulan sebenarnya ya. Masya Allah Allah. berikan kemudahan-kemudahan. Kemudahan. Ustadz Afwan, ini sepertinya ada yang ingin bertanya langsung nih, yang nanya tertulis banyak, tapi yang nanya kepikirannya langsung juga banyak juga Ustadz. Boleh juga nggak Ustadz? Boleh. Boleh ya saja. Oke, baiklah, kita buka kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung. Fadol, silakan rekan-rekan panitia, mungkin siapa yang akan bertanya, mungkin dari dari resen atau mungkin dari pertanyaan yang masuk. Oh ya, resen banyak juga nih. Coba. Oke. Oke, silahkan Mas Herman Fuadi. Sudah saya allow talk tuh. Halo? Halo Mas? Halo, Assalamualaikum Mas Herman? Oke. Mungkin nggak merespon. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya cuma tadi mau tanya nganu kok rekening mau transfer. Bukan tanya masalah jadi keliru. Siap. Mohon maaf Mas Ari Untung, Ustadz Abdul Somad. Siap. Tadi sudah chat pribadi. Jadi cuma tanya nomor rekening mau transfer. Mohon maaf, Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini banyak juga ini yang angkat tangan nih. Jadi saya random aja ya. Saya random aja pilih siapa ya. Kali ini mungkin silakan Ibu Umu Kamila Nisa. Monggo, silakan. Ibu Umu Kamila Nisa, silakan. Ini masih di mute kayaknya. Ibu Umu Kamila Nisa, silakan. Iya. Oke, mungkin belum. Kayaknya audionya di mute itu Bu, masih di mute audionya. Assalamualaikum Silakan, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, ingin menanyakan tentang hukum memberikan parcel untuk lebaran kepada guru-guru di sekolah. Jadi orang tua siswa patungan dananya nanti kalau sudah terkumpul akan diberikan kepada guru-guru Terganggu, matikan di videonya dulu. sekolah. Minta izin oleh pihak yayasan dan diizinkan. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya, apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak Ustadz? Jazakumullah khair. Baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya ya lumayan sesuatu yang kita temukan sehari-hari ya. Silakan Ustadz, kira-kira bagaimana Ustadz? Bagaimana hukumnya mengenai memberi di parcel lebaran ini? Bersaling memberi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Kalau mau memunculkan, menumbuhkan kasih sayang, ya berbagi hadiah. Mestinya tidak perlu dikoordinir, inisiatif sendiri. Tapi dengan dikoordinir menjadi lebih terarah, sehingga guru semuanya dapat, baik, tidak ada salahnya. Maka mudah-mudahan kita senantiasa selalu berjamaah. Berjamaah dalam sholat tarawih, berjamaah dalam sodako, berjamaah dalam kebaikan. Termasuklah momen hari ini kita sedang berjamaah untuk membantu pondok pesantren. Begitu juga
Guru-guru kita dalam kesulitan, tidak bisa kita bayar tetes peluh keringat air mata mereka. Sesungguhnya uang sekolah yang kita bayarkan itu tidak bisa menebus apapun dari guru-guru itu. Jangan pernah menganggap guru sebagai karyawan. Jadi semestinya Bapak, Ibu, wali murid datang mengucapkan terima kasih kepada guru yang sudah menyelamatkan anak kita dari kemusyrikan, yang sudah mengajarkan mereka jalan akhirat. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Semua makhluk di langit dan di bumi memintakan ampun untuk guru. Hatta al-hutu fil bahri wan namlatu fi juhriha. Ikan-ikan di dalam laut, bahkan semut-semut dalam sarang memintakan ampun untuk guru. Andai kita tidak kasih mereka kain sarung, kita tidak beri mereka bantuan, malaikat-malaikat mendoakan mereka. Sesungguhnya ketika kita memuliakan guru, maka sesungguhnya kita sedang memuliakan diri dan mengambil barokah ilmu. Terus laksanakan baik insyaallah. Wallahu a'lam. Insyaallah, alhamdulillah untuk niatan yang luar biasa, mudah-mudahan jadi pahala. Kita masih buka kesempatan nih, masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya. Saya mungkin akan ambil banyak juga ya. Silahkan, ini Anissa Mahdiyah. Mau silahkan. Mahdiyah. Nah, silahkan ini di unmute dulu mikrofonnya. Silahkan Mbak Anissa Mahdiyah. Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya. Ya, silakan. Apa boleh sholat syuruk di rumah dan diselingi di saat sholat subuh itu tidak berjamaah. Terus sholat subuh untuk menunggu sholat syuruknya diselingi oleh kayak ngobrol, main HP tanpa berzikir terus menerus. Apa boleh, Ustaz? Jazakallah. Oh, gitu. Tapi Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir niat Allah. Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Sholat berjamaah itu di mana? Di masjid. Hanya satu mazhab yang mengatakan perempuan bisa iktikaf di musalla al-bait dalam rumah, yaitu mazhab Hanafi saja. Adapun jumhur Maliki, Syafi'i, Hambali, maka tempat iktikaf mestilah di masjid. Masjid terbagi 2, masjid jami dan masjid. Masjid jami yang ada sholat Jumatnya. Masjid itu di tempat kita jadi surau, langgar, dan musalla. Saya dalam masalah fikih agak ketat sedikit. Jadi saya mesti di masjid, duduk berzikirnya, jangan main-main. Kalaupun majelis ilmu. Bahwa ada mungkin ustadz yang membolehkan sholatnya di rumah atau di selang-selingi. Itu kita minta pendapat guru kita, Ustadz Zaitun Rasmi. Kira pajak jangan lagi, kena lagi Ustadz ya. Iya. Jawaban saya adalah sudah cukup dengan jawaban UAS. Alhamdulillah cukup. Masya Allah. Waduh, ya mudah-mudahan menjawab ya, Anissa. Ya. Baik, memang dilaksanakan di masjid berarti Ustaz ya. Untuk mendapatkan ini pahalanya combo, apalagi di Ramadan nih ya. Kalau di hari biasa aja haji umroh, apalagi kalau di Ramadan nih, Masya Allah banget. Baiklah, pertanyaan berikutnya kita akan kasih kesempatan kepada banyak sekali ya. Oke, Bapak Hikmah Nur Hidayah, silahkan di unmute. Pak Hikmah Nur Hidayah, silahkan di unmute audionya. Belum kelihatan sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wanita ya? Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Hikmah Nur Hidayah dari Sumatera Utara. Izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana cara kita untuk istiqomah melakukan ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan dan untuk berlanjut ke bulan-bulan lainnya dan tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, istiqomah ini memang perkara yang nggak mudah sih ya. Kelihatan mudah kalau kita bilangnya, tapi menjalankannya itu ternyata memang butuh keteguhan jiwa. Ini bagaimana Zat untuk memupuk supaya istiqomahan ini, hati ini nggak bergerak gitu. Kadang-kadang futur kita Zat. Kalau lagi ada kegiatan lain atau apa gitu yang mulai ketemu kejenuhan bisa futur. Nah, bagaimana Zat untuk memupuk keistiqomahan ini? Saya menjawab ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Bukan saya ambil dari buku atau dari manapun. Pertama, saya memaksa diri saya mesti sholat duha. Saya memaksa diri saya bangun malam, saya mesti sholat. Karena waktu saya mengubur almarhumah mak saya yang memasukkannya ke dalam, saya yang membuka kain penutup wajahnya, saya yang menempelkannya, karena sunnah ditempelkan ke tanah. Disitulah saya merasa bahwa yang nanti yang mau saya bawa mati ya cuma ini itu. Yang lainnya tinggal semua ini. Maka dalam hati saya, nanti kalau kau mati Abdul Somad, yang mau kau bawa itu ya itu. Sholat duhamu, sholat tahajudmu, sholat witirmu, baca Quranmu. Itu selalu terus dalam pikiran saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu menghitung-hitung teman seangkatan. Dulu sebelum ke Mesir saya satu kelas, satu jurusan, satu bangku, sama sarapan pagi, sama-sama ngebut, sama-sama teman akrab. Meninggal dia. Jadi saya merasa kok saya masih hidup. Berarti Allah nyuruh saya beramal. Kemudian teman seangkatan saya sama-sama 98 kami dapat beasiswa ke Mesir. 3 orang sudah meninggal. Akhi Ridha, Akhi Toto Palembang, Akhi baru saja Jabal Alam Shah Nasution dari Sumatera Utara. Jadi saya selalu mengingat teman-teman itu, sahabat-sahabat saya itu, bahwa sebetulnya saya pun sebetulnya mestinya sudah dengan mereka. Lalu kenapa saya masih hidup hari ini? Berarti Allah melihat amal saya masih kurang, berarti saya mesti beramal. Itu saja yang selalu membuat saya terus bersemangat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan jawaban Ustaz tadi memberikan semangat untuk Mbak Hidayah tadi ya. Sepertinya kita tersisa tinggal satu pertanyaan lagi nih dari waktu. Coba kita akan lihat pertanyaan berikutnya, apa langsung atau secara teks. Oke. Kayaknya yang langsung ini juga banyak juga. Waduh, ini antri nih yang mau bertanya nih. Kita mau lihat dari sisi urgentnya yang mana ya. Oke. Silahkan Ibu Afiantika Putri. Oke, silahkan Ibu Afiantika Putri, mungkin akan dimasukkan ke panelis untuk bisa bisa dikeluarkan wajahnya. Afiantika Putri. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, kalau misalnya nih kita tuh suka difitnah, suka disindir-sindir gitu, kalau misalnya kita melakukan kebaikan di tempat kerja. Nah itu solusinya gimana ya Ustadz? Apakah kita melawan atau diam aja? Soalnya kalau misalnya diam aja tuh kayaknya terus-terusan gitu dizolimi gitu. Langkah bijaknya gimana ya Ustadz? Oh, kalau berbuat kebaikan malah banyak yang nyinyir atau banyak yang menyerang gitu ya. Waduh, lagi dapat transferan udah berbuat kebaikan ditransfer pahala lagi gitu ya, double-double.
Silakan. Ini mirip materinya Ustaz Zaitun sepertinya tadi ya. Saya curiga mau dilempar. Makanya jawabannya sekarang dari UAS. Karena saya tadi udah isi. Saya bagian dari tuan rumah. Jadi penghormatan pada UAS. Beliau yang jawab. Silakan Ustaz. Betul. Saya kalau disindir orang setelah acara atau apa, saya datangi dia 4 mata, saya tanya dia, apa maksud kamu? Saya tidak di depan orang, saya cari berdua, saya tanya, maksud kamu apa? Kamu mau apa sama saya? Kemudian saya pernah ceramah di masjid, tiba-tiba dia tulis di FB, masjid, ada penceramah di masjid, suaranya menggonggong seperti anjing. Saya tanya pengurus masjid, ini FB orang mana? Orang dekat masjid. Mana rumahnya? Itu. Saya datang ke rumahnya. Assalamualaikum, si Anu mana? Enggak ada. Saya foto depan rumahnya, saya kirim ke nomor dia. Saya sedang di rumah kamu, di mana kita bisa ketemu? Dulu, sekarang udah terlalu banyak yang ngejek, jadi nggak bisa lagi didatangi satu-satu. Kemudian, tunggu dulu Mas Ari, tunggu dulu saya belum habis. Ada satu dulu di Pekanbaru nyoret-nyoret muka saya, lalu saya lapor ke jaksa, saya lapor ke polisi, BAP tanda tangan. Saya mau kasih dia pelajaran supaya dia jangan lakukan itu pada orang lain. Lalu kemudian hari itu saya kosongkan jadwal ceramah, saya datang ke kejaksaan. Saya datang jaksa, nelpon, Ustadz datang ini, kalau enggak nanti nih datang, saya 2 kali datang dia enggak datang, mencret lah, sakit perut lah apa. Sejak itu saya jadi malas. Jadi mereka ini sebenarnya enggak jantan, banci. Jadi ada fase dulu saya dengan sekarang saya udah nggak mau lagi habis energi. Saya mau menghabiskan energi untuk penggalangan dana pesantren, untuk ngajak anak-anak orang kaya kita ajak buat sekolah tahfiz, artis-artis kita ajak untuk gabung ke musyawarah. Itu lebih positif daripada meladeni yang kacang-kacang, upil-upil. Jadi sebaiknya yang tadi itu, yang bertanya tadi, itu lebih baik anggap angin lu aja, Sat. Terserah kalau mau ikut gaya anak yang lama atau gaya yang baru, boleh. Ya, sebenarnya kita agak senasib ya, Sat. Tadi juga sering kita serang, bolak-balik. Tapi kalau saya ketika lagi dapat ada serangan atau nyinyiran yang lagi cukup kuat, saya langsung teringat dengan guru saya, Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena beliau lebih banyak diserang kan menurut saya. Jadi belum ada apa-apanya saya. Waduh, Masya Allah. Tapi Mbak mudah-mudahan bersabar ya. Pada saat diserang langsung ingatlah Ustadz Abdul Somad. Atau ingat Rasulullah ya Ustadz ya. Rasulullah juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Ya mudah-mudahan menyemangati. Ini waduh bukannya makin sedikit malah makin banyak yang bertanya ya. Kita berkesempatan 1 pertanyaan lagi Ustadz kalau boleh Ustadz. Betul. Ini banyak yang ngantri bertanya, kalau nggak dijawab ngancam mau batal Ustadz. Siapa namanya nih? Kebanyakan wanita ya. Mungkin wanita lebih banyak pertanyaannya di kehidupan ini ya. Ke depan okay. Mas Ari Untung. Ya. Saya usul ke depan itu pertanyaannya kalau panjang itu 3 sak semen gitu. Iya. Setiap yang bertanya jangan lupa yang udah transfer Ustaz ya. Iya. Oh, setuju. Ini ada Mbak Asri, Mbak Asri udah tadi ya. Oke. Jubriana. Silahkan Jubriana, pertanyaan terakhir ini. Monggo di unmute.
Oke. Mungkin akan dimasukkan ke dalam panelis. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, afwan Ustadz, pertanyaan saya langsung saja. Jadi saya ini kan kebetulan tinggal di keluarga yang beda agama dengan saya, termasuk bapak saya. Saya menjalani hari-hari Ramadan ini dengan serius, dengan mengaji, membesarkan suara, tetapi kadang juga saya tidak enak dengan keluarga saya yang berbeda agama dengan saya pada saat saya serius di 10 Ramadan terakhir ini. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya supaya saya juga bisa menghormati mereka dan mereka juga tidak terganggu dengan dengan kondisi saya saat ini. Mungkin seperti itu saja, Ustadz. Syukran. Maksudnya mengeraskan suaranya saat mengaji atau sambil ketika puasa bilang saya puasa gitu. Enggak, tidak. Jadi maksudnya kan gini, kalau afwan, maksudnya saya kalau bangun tengah malam jam 1 jam 2 saya sholat, saya tidak bisa terlalu apalagi kan saya sementara belajar mengaji. Jadi saya itu kalau ingin memperbaiki tajwid saya pasti akan ada keluar suara. Jadi itu akan saya mendengarkan, saya juga memperbaiki tajwid saya, Ustadz. Jadi kadang suara saya, jadi suara saya besar, sedangkan orang-orang yang seperti saya itu sedang tidur, seperti itu. Padahal Ustadz, ya maksudnya ketika sholat sambil juga mungkin saat murojaah suaranya dianggap saudara-saudaranya yang berbeda keyakinan merasa terganggu gitu. Ini bagaimana menyikapinya? Menarik pertanyaan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Selama mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak mengusir kamu dari rumahmu, antabarruhum. Berbuat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim. Bersikap adillah kepada mereka. Jadi perbuatan menyambung silaturahim, antabarruhum. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kenapa dipilih Allah kata tabarruhum? Barru, bakti, berbuat baik. Sebagaimana engkau berbuat baik, bakti kepada kedua orang tuamu, begitulah kau berbuat baik kepada saudaramu yang berbeda akidah itu. Selama dalam masalah hubungan sosial. Adapun masalah akidah, tak ada tawar-menawar, wala ana abidu ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum, waliyadi. Ummi qadimat wahiyya raghimatun. Ibu saya datang, dia non-muslim. Afa asiluha? Bolehkah saya bersilaturahim dengannya? Kata Nabi, siliha, silakan bersilaturahim. Apa u'tiha? Boleh saya berikan sesuatu hadiah untuk dia? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Begitu hubungan interaksi dengan saudara kita yang berbeda agama. Nah, dalam masalah ukhti membaca Quran suaranya, la tajhar bi salatika. Jangan suara terlalu nyaring sampai mengganggu. Wala tukhafit biha. Jangan terlalu pelan rendah sampai tidak tahu bunyinya. Karena ini tahsin. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan tengah. Carilah jalan. Tidak terlalu nyaring, tidak terlalu peran, apalagi mungkin di rumah bisa di kamar, tutup. Malam baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah hubungan baik itu jangan ketika saudaraku masuk Islam, orang tua kalian merasa kehilangan anak. Ini yang tidak diinginkan. Justru setelah kalian masuk Islam, orang tua kalian merasa, dulu anakku ini selalu hilang, sekarang kok malah lebih baik, sekarang kok malah lebih sopan. Agama apa yang mengajarkan dia ini? Berapa banyak hidayah itu sampai bukan karena ceramah, tapi karena perbuatan akhlakul karimah. Sentuhlah hati orang tua, sehingga melalui sentuhan itu, turun hidayah diberikan Allah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian Mas Ari. Masya Allah, Ustaz, ya, jadi memang benar juga ya. Kalau kita pikir mungkin pandangan orang tua itu ketika anaknya berpindah menjadi Islam, kemudian jadi tambah berbakti kepada orang tua, lama-lama orang tuanya ikut
Berarti benar Islam Iya. ya. Masya Allah. Betul. Setuju. Ada mau tambahkan mungkin Ustaz Zaitun? Oh, alhamdulillah udah sangat baik sekali jawaban UAS ya. Jadi tadi subhanallah kalau saya yang jawab juga mau ngomong seperti itu, tapi lebih lengkap lagi yang sudah disampaikan oleh UAS ya. Jadi alhamdulillah ini sehati betul-betul nih. Masya Allah. Masya Ada sebenarnya Allah, Masya Allah. Ya. menarik dan seru juga nih sebenarnya. Pertanyaan masih banyak sekali, tapi karena waktu juga yang kita dibatasi oleh waktu, kita juga ingatkan juga bahwa acara ini juga direlay live selain di Umat TV, di channel YouTube juga direlay oleh Akal Network, Vertizon TV, LKC TV, VOA Islam, Hijrah Fest, Saling Sapa TV, Teras Dakwah, dan juga Tarbiyah Daily. Dan kita buka kesempatan untuk yang hadir di sini tetap dibuka sampai donasi dibuka sampai terpenuhi 1,2 miliar atau ditunggu sampai maksimal tanggal 1 Syawal. Nah, nanti di link donasi ada bisa menghubungi admin ya di 0899-431-1717. Waduh, terima kasih sekali waktu yang sudah dicurahkan oleh guru-guru kita di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa kembali, dan juga mungkin para hadirin yang ada di sini juga di lain kesempatan mungkin insya Allah masih diberikan umur untuk tetap bersama. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika ada kesalahan. Juga untuk pada guru-guru saya juga saya mohon maaf jika ada kekurangan. Ustaz Zaitun, Ustaz Abu Somad, mudah-mudahan temuan kita hari ini bermanfaat, dan juga non-stop tadarus estafetnya insya Allah mulai dari sore ini akan kita jalankan non-stop selama 3 hari insya Allah. Jadi kebetulan Ustadz Zaitun juga ada di salah satu juz di tengah, Ustadz Abu Somad berada di juz depan, insya Allah banyak yang menunggu nih. Mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah juga untuk kembali berupahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Abu Somad dan juga Ustadz Zaitun. Saya kembalikan kepada teman-teman dari UMA. Saya kembalikan kepada MC kita, Mas Sinatra. Padahal Mas Sinatra. Langsung Mas Ari saja, Mas Ari. Oh gitu, siap kalau gitu. Ya. Nah, tentunya juga sekarang ini para leader sekalian yang hadir di sini, jangan lupa bahwa kesempatan untuk berinfak ini kita akan buka terus, dan kita akan tunggu sampai waktunya terkumpul, atau juga mungkin sampai tanggal 1 Syawal. Jadi dipastikan bahwa jika mungkin belum belum bisa siang ini, bisa ditunggu sampai ada kesiapan, atau juga mungkin menunggu malam nanti untuk mendapat kelipatan mendapat kelipatan pahala, monggo saja. Nah, sebelum ditutup, sepertinya tidak afdal kalau kita tidak mendengarkan pernyataan doa dari mastermind behind the scene, tuan rumah dari acara ini. Kami silakan kepada Ustaz Zaitun Rasmin untuk memberikan doa dan juga closing statement dari acara ini. Fadhal Ustaz. Ya, saya bagi dua, saya closing statementnya lalu doanya UAS insya Allah. Ya, pertama terima kasih banyak ya kepada Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, Profesor, Doktor Abdul Somad ya, atau lebih tepat ini Profesor Haji Ustadz Abdul Somad LCMA PhD ya. Ini sekali-sekali kita sebut-sebutnya walaupun kita itu aneh kalau menyebut itu, sebab yang lebih familiar dan lebih di hati umat itu Ustadz Abdul Somad, bahkan lebih pendek lagi UAS ya. Jadi UAS itu sudah jadi brand, alhamdulillah ya. Semoga nama beliau yang telah ditinggikan Allah SWT nanti akan lebih tinggi lagi derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan balasan terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga Mas Ari Untung ya. Ini dadakan Mas Ari, tapi bisa membersamai ya acara kita ini, mewakili teman-teman di Umat TV. Sebab tidak ada ucapan lagi dari Umat TV, maka saya mewakili teman-teman Umat TV dan seluruh ikhwah penyelenggara termasuk dari pesantren
Al-Madinah, Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya menyampaikan penutup untuk diri saya dan kita semua. Mari berusaha untuk memaksimalkan yang sisa ini, lalu bertekad dari sekarang kita setelah Idul Fitri lebih baik lagi dari sebelum Ramadan, ya. Sebab itu salah satu tanda ibadah Ramadan kita diterima. Mudah-mudahan kita lebih banyak berperan di dalam kebaikan diri kita, umat, serta bangsa dan negara tercinta ini. Demikian, dan saya mohon perkenan Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, menutup dengan doa. Wa jazakumullah khairan. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bi suratil Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kami bertawassul dengan amal soleh ini kepadamu, ya Allah. Ij'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan aku bersaudara dengan Ustadz Zaitun Rasmin karena Engkau, ya Allah. Jadikan aku bersaudara dengan Mas Ari Untung karena Engkau saja, bukan karena yang lain, ya Allah. Jadikan kami semua yang ikut program ini dan semua yang mengikuti acara ini, semua sahabat saudara-saudara kami bersaudara hanya karena Engkau, bukan karena yang lain. A'udhillana tahta dhilli arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la dhilla illa dhilluk. Pada hari itu tak ada naungan kecuali hanya Engkau semata, ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama para sahabat, para tabi'in, para ulama, guru-guru kami. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan yang baik. Allahumma barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki yang Kau titipkan pada kami. Dengan keberkahan itu kami dapat berinfak, berwakaf, bersedekah. Saudara-saudara kami yang sudah mewakafkan hartanya, Allahumma jizihim ahsanal jaza. Berikanlah mereka balasan yang terbaik, ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang-orang yang diikhlaskan hati beramal. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu agar kami selalu beramal hanya semata mencari ridhamu. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Kau takdirkan kami hidup esok hari, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Kau takdirkan kami mesti mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari dosa-dosa, ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami yang mendidik kami. Tak dapat kami balas kebaikan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa dan juga sambutan guru kita mudah-mudahan menyemangati kita dalam menyongsong akhir dari Ramadan ini, dan semoga setelah Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, walaupun tentunya juga banyak sekali cobaan yang akan pernah berhenti begitu saja, akan tetap naik level kualitas cobaannya, tapi kita insya Allah akan lebih naik lagi kualitas kemanusiaannya. Mudah-mudahan kita jadi umat-umat pilihan Allah yang akan menjadi wasilah bangkitnya peradaban Islam akhir zaman. Saya atas nama Ari Untung mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, dan semoga hari ini acara hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertetangga di jannahnya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Zaitun Rasmin, terima kasih Ustaz Abdul Somad. Terima kasih untuk para adik sekalian. Acara ini kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maskuran Syekhana. Jazakumullah khairan Syekhana. Barakallahu fikum da'watukum. Wa da'watukum kadhalik. Naam. Naltaqi insyaallah ba'da al-Eid.